Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau saat ini kita masih bisa beribadah kembali sekalipun lewat online di YouTube channel saya. Dan saya berdoa suatu saat saya bisa hadir di gereja di mana Bapak Ibu Saudara beribadah selama ini. Bapak Ibu Saudara, masa pandemi ini memang merubah banyak tatanan hidup. Yang tadinya tidak ada online, sekarang jadi ada online. Nah, sekalipun hari-hari ini puji Tuhan, gereja-gereja sudah mulai offline, tapi konten ibadah online ini akan tetap dilanjutkan. Dengan satu catatan Bapak Ibu Saudara, setiap kali hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak ada halangan atau tidak ada hal yang lebih penting daripada ada dalam hadirat Tuhan, izinkan saya menyarankan untuk beribadahlah offline di gereja di mana Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini tertanam. Sebab bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, ibadah offline dengan ibadah online tentu berbeda jauh. Karena dengan offline kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang lebih lagi, dalam artian bahwa atmosfer ibadahnya akan lebih berasa. Belum lagi kita masih bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, tema dalam ibadah online kali ini saya memberi judul hati-hati. Kenapa kita mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara? Sebab musuh kita senantiasa menantikan kejatuhan kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati, kita harus menjaga hati, pikiran kita dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam hal menjaga hati tentunya hati dan pikiran ini tentunya kita tidak bisa menjaganya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus memohon pertolongan, kekuatan dan segala sesuatunya daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, baru kita akan mampu melakukan segala sesuatu. Sebab tanpa Tuhan kita akan tidak bisa melakukan apapun. Sebab Dia adalah sumber segala yang memampukan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam ibadah ini, saya mau mengajak kita tentunya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, sumber segala pertolongan yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, Engkau berfirman untuk kami boleh menjaga hati kami. Tetapi Tuhan, di hadapan-Mu kami akui, dengan kemampuan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh kekuatan kemampuan daripada Tuhan untuk memampukan kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam segala pencobaan yang mau menjatuhkan setiap kami. Untuk menjaga hati dan pikiran kami butuh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, tolong setiap kami supaya kami mampu menghadapi setiap godaan yang ada di hadapan kami, agar kami mampu menjaga sikap hidup kami, pikiran kami, perkataan dan segala sesuatu yang ada pada kami, sehingga Tuhan, kami tidak mengecewakan Engkau terus-menerus, tetapi sebaliknya kami boleh menjadi semakin hari menjadi semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, mengajar kami, menegur kami, membangun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Matius 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Matius 15 ayat yang ke-10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-19 tadi dengan jelas dikatakan, karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita pernah mendengar sebuah pepatah atau nasihat yang sangat populer dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi seperti apa yang kita suka dan sering kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita akan menjadi seperti apa yang kita suka dan yang sering kita lakukan. Bagaimana maksudnya? Mari kita renungkan bersama tentang beberapa kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Jika kita suka marah, maka kita akan selalu mudah atau cepat menjadi marah. Jika kita suka curiga, maka kita akan selalu mudah dan cepat untuk merasa curiga. Dan akhirnya kita pun menjadi pencuriga. Kalau kita suka marah, kita jadi pemarah. Kalau kita suka curiga, kita jadi pencuriga. Dan jika kita suka bergosip, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan selalu suka dan senang bergosip. Makanya rating dari acara-acara gosip di TV itu paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Orang suka bergosip. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita senang bergosip, maka kita akan menjadi penggosip. Jika kita suka kasar, maka kita akan selalu suka berbicara dan bertindak kasar. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang kasar. Jadi, jika kita juga suka mementingkan diri sendiri, maka tentunya Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal kita akan menjadi selalu mementingkan diri kita sendiri, dan akhirnya jadilah kita seorang yang egois. Jika kita suka pada hal-hal yang memalukan, maka kita akan selalu melakukan hal-hal yang memalukan tentunya. Dan akhirnya jadilah kita orang yang tidak mempunyai harga diri. Begitu juga jika kita suka melihat kejelekan orang lain, maka kita akan selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan, kejelekan orang lain itu. Dan akhirnya jadilah kita orang yang penuh dengan kemunafikan. Seakan-akan hanya kita lah orang yang paling benar, yang paling baik. Begitu juga ketika kita suka mengeluh, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan selalu dan selalu mudah untuk mengeluh. Dan akhirnya jadilah kita seorang pecundang. Jika kita suka dan gila hormat, maka kita akan selalu berusaha dan dengan cara apapun, kalau perlu jilat sana jilat sini, hanya untuk mencari hormat. Dan akhirnya jadilah kita seorang yang sangat hina. Tukang jilat, Bapak Ibu Saudara, bukankah itu sesuatu yang sangat hina? Namun ada banyak orang melakukan hal itu hanya supaya apa?
mendapatkan pengakuan, dihormati, dipandang. Hari-hari ini kita lihat banyak di medsos, bagaimana orang-orang dengan begitu bangganya menampilkan foto-foto, oh dia ada dengan si A, dengan si B, lalu kemudian dengan apa yang dia punya dan sebagainya. Begitu juga jika kita suka omong kosong, maka kita akan terbiasa untuk membual dan banyak omong, padahal omongan kita adalah omong yang kosong. Dan akhirnya jadilah kita penipu yang selalu berbohong dan omong kosong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, harap camkan ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi siapa. Kebiasaanlah yang membuat kita menjadi siapa itu. Kebiasaan kita lah yang mengubah hidup kita dan menjadikan kita siapa. Mengapa orang bangga kalau punya barang mewah dan merasa malu kalau tidak punya? Merasa rendah diri kalau tidak memiliki apapun. Mengapa orang baru merasa punya harga diri kalau mereka bisa pamer kekayaan dan sebaliknya? Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, mereka merasa minder kalau tidak bisa pamer kekayaan. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini adalah Bapak Ibu Saudara, mengapa segala sesuatu harus diukur dengan materi? Bahkan sampai ke harga diri. Padahal kekayaan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik dari orang lain. Namun anehnya, ada begitu banyak orang yang berpikir dan merasa sangat yakin kalau kita kaya, kalau kita bisa memakai barang mewah, kalau kita bisa pamer dengan apa yang kita punya, bahkan mungkin bukan dengan apa yang kita punya, apa yang kita pinjam barangkali, sebab yang dipamerkan belum tentu semua miliknya. Maka dengan semua itu kita berpikir bahwa kita akan dihormati dan dikagumi. Sebagaimana yang kita lihat banyak di medsos hari-hari ini. Mereka merasa hidup mereka menjadi mulia. Ini adalah keyakinan yang sangat naif dan sangat salah. Bukan hidup kaya, bukan hidup dengan memakai barang yang mewah, branded, bukan karena kita suka pamer yang membuat kita dapat memperoleh kemuliaan hidup. Sebab kemuliaan hidup sama sekali tidak ditentukan oleh kekayaan. Bahkan banyak orang yang justru kaya, memiliki segala sesuatu, justru hidupnya jauh dari kata mulia itu. Terlebih lagi ketika kekayaan yang mereka dapat dari korupsi atau dari menipu atau dari apapun itu. Jadi kemuliaan hidup itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Nggak berarti bahwa orang kaya itu mulia. Meskipun tentunya tidak semuanya seperti itu. Dan saya yakin masih ada banyak orang yang kaya yang berhati mulia tentunya. Sebab sekali lagi, kemuliaan hidup itu tidak ditentukan oleh
kekayaan, tetapi kemuliaan hidup ditentukan oleh kepribadian kita yang mulia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab selalu mengingatkan kita lewat Amsal 4 ayat ke-5 sampai ke-6. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Dikasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat perenungan ini kali ini, jangan biasakan diri kita untuk bertindak dan berpikir negatif. Karena jika kita selalu berpikir dengan negatif, maka itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang tentunya negatif pula. Itu sebabnya mulai sekarang berpikir dan bertindaklah dengan selalu berpikir positif, sehingga kita dapat bertindak lebih jauh lagi, agar kita juga menerima yang jauh lebih positif dalam segala perkara. Saya sekali lagi mau mengutip Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini bukan suatu permintaan, tapi ini adalah sebuah perintah bagi setiap kita. Apa yang dikatakan Filipi 4 ayat 8? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa saya katakan ini bukan sebuah permintaan tapi perintah? Sebab setiap kata kerja yang diakhiri dengan lah ditambah dengan akhiran lah, maka itu tidak lagi menjadi sekedar kata kerja, tetapi menjadi kata perintah. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita tidak bisa bersandiwara sama Tuhan. Tuhan tahu kita, Tuhan mengenal hati kita, bahkan lebih daripada siapapun, bahkan mungkin lebih daripada diri kita sendiri. Itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat
sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak memandang rupa kita sebagaimana yang dilakukan oleh dunia bagi kita. Sebab dunia selalu melihat rupa atau keberadaan kita. Itu sebabnya seperti tadi saya katakan, ada banyak orang berusaha tampil untuk mencari hormat, mencari kemuliaan hidup dan sebagainya. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang menerima kita apa adanya, yang mengenal kita lebih daripada siapapun dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong setiap kita menjaga hati kita supaya kehidupan selalu memancar dari hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.
lancar, senantiasa. Ini doa kami, biarlah kehidupan selalu memancar dari hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, selalu dan selalu jadi hamba yang berkenan hanya kepadamu. Bantu kami Bapa, jaga isi hati dan pikiran kami. Dengan kekuatan dan kemampuan kita tidak akan pernah mampu. Tetapi syukur kepada Tuhan, sebab kemampuan kita berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita mampu melakukan segala sesuatu, juga menjaga pikiran dan hati kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, sehingga kemuliaan hidup itu memancar dari hidup kita, dan orang lain boleh melihat bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya minta kemampuan dan pertolongan daripada Tuhan untuk kita bisa menjaga pikiran dan hati kita masing-masing. Haleluya. Tuhan ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, karena kami sadar ya Tuhan, bahwa kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk kami menghadapi apa yang ada di hadapan kami hari ini. Itu sebabnya ajar kami untuk melihat dan meresponi kuasa-Mu yang besar. Karena ketika kami melihat dunia ini, kami menjadi tertekan. Kalau kami melihat diri kami sendiri, kami menjadi patah semangat. Tetapi jika kami melihat kepadamu, kami menjadi tenang. Kami tidak takut mempercayakan masa depan kami yang tidak kami ketahui, karena kami mengenal Engkau, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya bantu setiap kami untuk menggunakan waktu yang ada, supaya tidak ada rencana-Mu yang gagal atas hidup kami, oleh karena kebebalan kami, oleh karena pikiran kami yang menyimpang, oleh karena hati kami yang keras. Bantu setiap kami untuk selalu berpikir positif di dalam menghadapi segala hal yang terjadi, karena pasti ada maksud-Mu yang indah di balik semua yang terjadi itu. Bantu kami sekali lagi dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengembangkan setiap bakat dan talenta yang telah Engkau percayakan bagi kami, sehingga lewat semua itu kemuliaan hidup boleh memancar dari hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Dia, sebab kemuliaan hidup itu datangnya daripada Tuhan, Bapa pencipta alam semesta, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memampukan setiap kita. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.